Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Adegan tak terduga terjadi. Tiba-tiba, Su Yi mengerang. Seluruh tubuhnya mendidih seperti api, dan pada saat ini, menghilang seperti air pasang. Segera, seluruh tubuhnya terdiam. Ini. Angin perdagangan bunga tercengang, ini adalah kegagalan untuk menerobos. Di platform batu giok lantai 9. Su Yi, yang sedang duduk bersila, tampak ragu-ragu untuk sementara waktu. Terobosan sebelumnya sangat mulus, tetapi ketika dia melangkah ke ambang alam ini dia menemukan bahwa dengan fondasi besar dan latar belakang Dao, dia harus memadatkan kristal di dantiannya. Benih Yuanli sebenarnya tidak mungkin dicapai. Ini seperti parit yang tidak bisa diatasi. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, di tanah Kyushu liar, tidak ada yang mampu memadatkan spesies Tao terkuat di dunia ini, tetapi di negeri bawah, rahasia spesies Tao terkuat telah dicatat. Berdasarkan penelitian dan deduksi situasi ini di kehidupan saya sebelumnya, dan dengan latar belakang jalan yang saya miliki sekarang, saya memiliki kesempatan untuk melakukan ini, tetapi sayangnya, ini adalah langkah terakhir. Lakukan, mengapa begitu? Apakah ada peluang yang hilang? Atau, haruskah kita mengantarkan malapetaka seperti tabu itu dan menyelesaikannya sebelum kita bisa menjadi benih Tao terkuat? Su Yi merenung. Dia secara kasar menilai bahwa untuk membangun spesies Tao tertinggi, tidak mungkin untuk mencapainya hanya melalui kerja keras. Anda harus menunggu bencana tabu dan kemudian mengalahkannya. Setelah setengah suara, Su Yi menghela napas panjang dan berdiri. Tuan Muda Su, apakah Anda baik-baik saja? Angin perdagangan bunga akan datang, dan saya sedikit khawatir. Kau terlihat seperti aku dalam masalah. Su Yi linglung. Hua Tradefeng menghibur, hei, jangan berkecil hati, menurut saya, itu karena fondasi Dao Anda terlalu kuat sehingga kesulitan yang akan Anda hadapi ketika Anda menerobos jauh melampaui dunia. Rekan-rekan lainnya, meskipun saya gagal kali ini, saya percaya bahwa Anda pasti akan dapat melangkah ke negara bagian Inedia di masa depan. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu lihat aku gagal. Sungguh lelucon, kali ini, untuk menerobos dunia, sumber daya kultivasi yang telah dia konsumsi sangat berharga sehingga siapapun dari generasi yang sama di dunia dapat menghela nafas. Terutama setetes darah esensi naga sejati, bahkan jika pembudidaya spiritual melihatnya, dia akan cemburu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Su Yi bisa membiarkan harta ini sia-sia? Hah? Tidak. Bunga perdagangan angin untuk sementara waktu. Tentu saja tidak. Su Yi memikirkannya dan berkata, saya telah berhasil setengah, itu setara dengan melangkah ke ambang Inedia dengan satu kaki, dan hanya ada satu kesempatan tersisa untuk benar-benar memasuki dunia ini dan menjadi kultivator Ayuan Dao. Dia tidak menyembunyikannya. Bahkan, kultivasinya saat ini berada di level Inedia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia belum benar-benar memadatkan benih kekuatan Yuan. Perlu kesempatan. Hua Tradefeng sedikit bingung. Sejauh yang dia tahu, orang yang berlatih di dunia tidak membutuhkan kesempatan sama sekali ketika mereka melangkah ke alam Inedias, tetapi untuk melihat apakah energi bawaan yang mereka miliki kuat dan murni. Seperti ketika dia melangkah ke alam Inedia, dia berjalan dengan sangat lancar. Setelah 7 hari bermeditasi di dunia, dia secara alami memadatkan benih kekuatan Yuan kelas 1. Kamu tidak mengerti. Su Yi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang pernah melihat Seon Dao di Kyushu liar. Sekarang saya berbicara dengan Hua Tradefeng, dia takut dia tidak percaya bahwa ada kekuatan seperti itu di dunia. Ayo pergi. Su Yi memutuskan untuk pergi. 3 hari telah berlalu sejak dia memasuki reruntuhan menara pedang abadi. Kesempatan di sini juga telah diperolehnya, dan itu tidak bagus. Tinggal. Ketika dia berbicara, dia mengeluarkan segel tulang putih dan menggunakan telapak tangannya. Oh! Gelombang pengekangan yang tidak jelas dan aneh menyebar dari segel. Saat berikutnya, mereka menutupi sosok Su Yi dan Hua Tradefeng, dan menghilang begitu saja. Laut yang kacau. 3 hari telah berlalu. Pulau tanpa kembali, gunung pemakaman, pagoda tulang putih,
dan kapal luar angkasa telah mengambang di kejauhan, menunggu dengan tenang. Selama 3 hari, di bawah mata 4 makhluk menakutkan, dia bertahan. Meskipun itu bukan pertempuran, itu membuat pikirannya dalam keadaan tegang. Ada kalanya wanita itu ingin berpaling. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Menyerah di tengah jalan bukanlah hal yang baik. Untungnya, keempat makhluk menakutkan itu selalu mengabaikannya. Keraguan ini telah menghantui pikiran wanita itu. Dalam penglihatannya, semua penglihatan yang tercermin di reruntuhan Kungsian Jianlou kini telah berubah menjadi portal seperti pusaran. Tidak diragukan lagi, portal itu adalah pintu masuk ke reruntuhan Kungsian Jianlou. Namun sejauh ini, belum ada yang keluar dari portal tersebut. Tidak. Tiba-tiba, mata wanita itu berbinar. Saya melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari portal pusaran air. Pria itu mengenakan jubah putih, dan dia bersih dan tampan. Itu adalah Suyi dan Hua Tradefeng. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi di sini? Wajah Hua Tradefeng tiba-tiba berubah, dia melihat sekilas, di lautan ke segala arah, pulau-pulau terapung yang tidak dapat kembali, pegunungan pemakaman, pagoda tulang putih, dan kapal luar angkasa. 4 tabu ini, melihat satu pada waktu biasa sudah cukup untuk membuat kultivator panik dan putus asa. Dan sekarang, mereka semua muncul bersama. Ini membuat kulit kepala Hua Tradefeng mati rasa dan tangan dan kaki dingin. Bagaimana situasinya? Suyi juga menyipitkan mata saat melihat adegan ini. Dia telah lama mendengar tentang 4 hal tabu di laut yang kacau ini, meskipun dia belum pernah melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia langsung mengenalinya. Namun, dibandingkan dengan angin perdagangan bunga, dia tidak diragukan lagi jauh lebih tenang. Dan tepat setelah mereka berdua muncul, di pulau yang tidak bisa kembali di kejauhan, suara feminin dan serak terdengar. Hei, bagaimana bisa kedua lelaki kecil itu keluar? Mungkinkah semua orang sudah mati? Suara itu menyebar ke Jiuk Xiao, memecah suasana tenang dan menyedihkan di wilayah laut ini. Suara mendesing. Sebelum suara itu jatuh, lentera yang terang tiba-tiba tersapu dari pulau yang tidak bisa kembali dan berubah menjadi tangan besar yang terbakar dengan nyala api hijau yang menyedihkan. Tangan dan kaki besar memiliki jangkauan 10 kaki, menyalakan lampu hijau dan bayangan di langit, dan meraih Suyi dan Hua Tradefeng dari udara. Ini terlalu kejam, iblis tua Li Huo, jadi aku akan melakukannya secara langsung. Apakah kamu khawatir kesempatan itu akan diambil oleh orang lain? Pada kera raksasa putih, mata indah wanita itu menyipit. Ledakan. Laut bergolak dan warna langit dan bumi berubah. Tidak perlu diragukan lagi, kekuatan semacam itu pasti di atas tingkat spiritual. Li Huo yang lebih tua, seperti kamu, untuk bertindak langsung pada 2 junior seperti ini, bukankah itu memalukan? Di gunung pemakaman, suara yang mendominasi terdengar. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, sebuah tombak tiba-tiba tersapu dari gunung Lingling. Api hijau menusuk dengan tangan besar. Ledakan. Melihat pukulan ini, Hua Tradefeng mau tidak mau berkeringat dingin. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa memikirkan perlawanan. Menakutkan. Kekuatan semacam itu dapat dengan mudah membunuhnya. Melihat Suyi lagi, dia acuh tak acuh seperti sebelumnya, tetapi alisnya sedikit berkerut, dan ada tatapan dingin di kedalaman matanya. Sikap ini tidak diragukan lagi sangat arogan dan mendominasi. Nanti kamu bersembunyi di reruntuhan Kungsian Jianlou, di mana tidak ada yang bisa menyakitimu. Ekspresi Suyi tenang. Bagaimana denganmu? Angin perdagangan bunga bertanya. Bukankah sudah saya katakan sebelumnya, jika Anda ingin memadatkan benih kekuatan primordial, masih ada peluang, dan sekarang kesempatan ini telah datang kepada Anda. Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan ringan. Angin perdagangan bunga terkejut, hatinya bergetar. Suyi berencana untuk bertarung dengan pihak lain untuk mencari terobosan nyata dalam kultivasi. Sambil memikirkannya, tidak ada jalan kembali ke pulau di kejauhan, dan suara feminin dan dingin terdengar. Jian, semua orang mencoba untuk mengambil tulang kehidupan yang ditinggalkan oleh Demon Emperor Huntian, jadi kamu tidak perlu terlalu munafik.
Kamu menghalangiku, tidakkah kamu khawatir bahwa kesempatan itu akan diambil olehmu? Aku dulu. Ribuan lentera hijau yang menyedihkan di Pulau Noreten naik dan turun seperti air pasang, dan sosok hitam ramping muncul, dipenuhi dengan cahaya dan bayangan hijau yang aneh. Hidup iblis tuh. Ditemani oleh suara gemuruh dan mendominasi, saya melihat kabut abu-abu di gunung pemakaman, dan mayat-mayat kuno yang diikat pada 4 rantai besar bergetar. Jian Lei Jun. Wanita di pundak kera raksasa putih itu menyusut. Di laut yang jauh, kabut darah terjadi, dan suara dingin dan suram datang dari pagoda tulang putih, menggetarkan dunia. Ditemani oleh suara itu, sesosok tiba-tiba muncul di depan pagoda, mengenakan jubah darah merah, sosok itu setipis tiang bambu, penuh energi iblis. Pemakan tulang. Kenapa tidak? Island of Noreten, iblis tua dari api itu tertawa. Dalam hal ini, kalian berdua dapat menjamin bahwa kamu adalah lawan Xing Heng. Jian Lei Jun dengan sinis berbicara. Bagaimana kamu menyukai Taois Xing Heng? Di depan pagoda tulang putih, iblis penghancur tulang tua itu memandangi kapal luar angkasa di kejauhan. Kapal pembawa bintang bergoyang di laut, dan bintang-bintang mengalir seperti mimpi, menarik perhatian semua orang yang hadir. Saat dia melihat orang ini, Hua Xinfeng menusuk di depan matanya, pikirannya dipotong oleh pedang, rambutnya ngeri, dan wajahnya berubah. Sungguh momentum yang menakutkan. Pada kera raksasa putih, wanita itu membeku di mana-mana. Sui mengangkat alisnya. Perbaikan pedang. Kapal luar angkasa. Sosok kurus seperti mimpi mengabaikan yang lain dan menatap langsung ke arah Sui di kejauhan. Dia berkata dengan ringan, aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki kekuatan yang tidak biasa, dan kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Kaisar Iblis Huntian dan tulang kehidupan yang ditinggalkannya, yang menunjukkan bahwa kamu luar biasa. Setelah jeda, dia melanjutkan, tinggalkan kesempatan, kamu dan gadis kecil itu pergi bersama, aku berjanji, orang lain tidak akan berani menghentikanmu, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Nadanya tenang, tetapi seperti dewa tingkat tinggi yang memberikan kehendaknya. Semua mata tertuju pada Sui. Anak ini akan menundukkan kepalanya kali ini. Wanita di pundak kera raksasa putih itu memiliki tatapan aneh di matanya. Dia sudah melihat identitas Sui. Selain itu, ketika dia melihat dia dan Hua Xinfeng kembali dari reruntuhan Kung Xianjianlou, disimpulkan bahwa biksu lain takut bahwa mereka telah menderita dalam pertarungan untuk mendapatkan kesempatan. Fakta ini cukup membuat Dakin gemetar. Bagaimanapun, para pembudidaya yang berpartisipasi dalam kompetisi kesempatan kali ini adalah semua karakter teratas di antara biksu Yuandao sekuler. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan oleh Sui dan tidak meninggalkan reruntuhan menara pedang hidup-hidup. Jika berita seperti itu menyebar, siapa yang tidak khawatir? Namun, dari sudut pandang wanita, situasi saat ini adalah belalang menangkap jangkrik, Oriole ada di belakang, dan Sui, yang memiliki peluang, tidak memiliki peluang untuk menang dalam menghadapi keempat makhluk menakutkan itu. Satu-satunya kesempatan yang dia miliki saat ini adalah menundukkan kepalanya dan mengikuti apa yang dikatakan Xing Heng, dan mengambil kesempatan itu. Jun Lei Jun membuka mulutnya dengan suara seperti guntur. Hehe, kamu beruntung, jika bukan karena Taois Xing Heng, kamu akan memiliki sedikit harapan jika kamu ingin hidup hari ini. Di pulau yang tidak bisa kembali, iblis tua Lihuo tertawa pelan. Jangan memarahi, cepat. Di depan pagoda tulang putih, Demon pengubah tulang sedikit tidak sabar dan berteriak keras. Melihat adegan ini, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir di sudut bibirnya, dan berkata, ini hanya untuk mengambil kesempatan, dan menarik untuk menjadi begitu berbelas kasih dan berbelas kasih seperti yang Anda katakan. Di pundak kera raksasa putih, wanita itu terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Sui akan berani berbicara seperti ini dalam keadaan seperti itu. Hua Tradefeng telah tenang, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, selama dia melarikan diri ke reruntuhan Kung Xianjianlou, orang-orang tua yang menakutkan ini tidak dapat membantunya dan Sui. Ketika dia mendengar Sui berbicara, Hua Xinfeng mencibir.
Dia mencubit tangannya di pinggangnya dan mencibir, sekelompok orang yang bukan hantu atau hantu, tidak memiliki keberanian untuk mengambil kesempatan sendiri, tetapi malah melakukan tindakan tercela memblokir jalan dan merampok di sini, dan sekarang. Mereka tidak malu untuk mengatakannya. Beri kami cara untuk hidup, tapi tidak tahu malu. Bah, menjijikkan. Dia meludah dengan keras, wajahnya penuh dengan jijik dan jijik. Penonton terdiam. Wanita di atas kera raksasa putih itu tercengang. Xing Heng ilusi dan diam di kanan. Tetapi tiga kengerian lainnya ada, tetapi mereka meledak seperti pot, dan mereka semua sangat marah. Ledakan. Di pulau yang tidak bisa kembali, ribuan lentera hijau dilemparkan dengan keras, dan iblis tua Li Huo tertawa dengan marah, sungguh gadis bau dengan gigi tajam dan mulut tajam, benar-benar tidak sabar untuk hidup. Jangan hentikan siapapun nanti, Pak Tua. Sang suami ingin membongkar tulang gadis kecil ini satu persatu dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping, mengisap sumsumnya. Kabut berwarna darah bergulir, dan iblis tua pemakan tulang itu terdengar suram dan membunuh. Daoi Xing Heng telah memberi Anda kesempatan, mengapa Anda harus menemukan jalan Anda sendiri? Benar saja, orang mati demi kekayaan dan burung mati untuk makanan. Sejak zaman kuno, mereka tidak pernah berubah. Di Gunung Lingling, 4 rantai setebal ular piton bergoyang dan mencicit. Jian Leijun, yang berdiri di puncak gunung, menghela nafas. Semua orang bisa melihat bahwa dia juga marah. Di bawah air, mata Gekian lurus dan kusam, dan hatinya penuh kekaguman. Dia selalu berhati-hati, jadi Anda bisa membayangkan keterkejutan di hatinya ketika dia melihat postur kuat Su Yi dan Hua Xinfeng. Jangan bicara omong kosong, kesempatan yang kamu inginkan ada di sini. Pada saat ini, Su Yi membalik telapak tangannya dan segel tulang putih muncul, dengan ekspresi tenang. Ledakan. Laut ini berjatuhan, dan pikiran menakutkan menyapu, melihat segel tulang putih. Itu adalah wanita di atas kera raksasa putih, dan sepasang mata juga tertarik padanya. Iya, ini adalah tulang kehidupan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Huntian. Bahkan jika hampir 30.000 tahun telah berlalu, aku masih mengenalinya, dan aku tidak bisa memalsukannya. Island of No Return, iblis tua dari api, berteriak dengan penuh semangat. Ada desas-desus bahwa harta ini berisi harta Tao tertinggi dari Kung Xianjian Lou. Jika Anda dapat memiliki harta ini, ketika dunia yang cerah datang, mengapa Anda tidak dapat membuat tradisi Tao yang akan menghalangi dunia? Di depan pagoda tulang putih, iblis jahat tulang tua itu bernapas sedikit terlalu cepat, dan suaranya penuh dengan keserakahan yang tak terselubung. Di Gunung Lingling, Jian Leijun bergolak dengan napas. Di bawah laut, Gekian tercengang, kepalanya linglung. Dia tidak bisa mengerti mengapa Su Yi melakukan ini, itu gila. Wanita di atas kera raksasa putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sulit membayangkan mengapa Su Yi melakukan ini. Pada saat ini, Su Yi melirik keberadaan yang menakutkan itu, tersenyum dan berkata, mau. Datang dan dapatkan. Anak ini pasti sudah gila. Li Huo Lao mau tertawa. Dan iblis tua pemakan tulang bahkan lebih langsung, dan langsung menembaknya. Ledakan. Oh! Tombak guntur berwarna darah mengembun, dan dia melemparkannya dengan kejam. Pukulan ini tidak ditujukan pada Su Yi, tetapi untuk menghentikan cakar tulang putih raksasa itu. Saya melihat tombak guntur berwarna darah dan cakar raksasa tulang putih bertabrakan, meledak menjadi hujan ringan yang menghancurkan bumi, dan semburan kehancuran mengamuk dan menyebar. Jian, beraninya kamu menghentikan orang tua ini. Setan pemakan tulang sangat marah dan berteriak keras. Ini hanya untuk merebut kesempatan, itu semua berdasarkan kemampuan Anda memiliki kemampuan untuk makan tulang, lakukan saja. Nada bicara Jian Leijun acuh tak acuh. Baiklah, terserah kamu. Hampir pada saat yang sama, Jian Leijun dan iblis tua pemakan tulang juga bergerak ke atas. Jian Leijun memanipulasi berdarah. Aliran badai petir bergegas pergi dengan momentum yang luar biasa. Pergi. Siang dan malam. Memutar ulang. Napas seperti itu, jelas berasal dari nada yang sama, adalah kekuatan seperti tabu.
Karena itu, mereka membiarkan serangan mereka mengungkapkan kekuatan yang membuat wanita ketakutan. Bagus. Mata Sui yang dalam menyala. Serangan-serangan ini membuatnya berbau sangat berbahaya, seperti kematian. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sejak reinkarnasinya. Demikian pula, itu juga memberinya perasaan yang belum pernah dia alami selama bertahun-tahun bahkan di kehidupan sebelumnya. Ini adalah ancaman kematian. Perbedaan kekuatan terlalu besar untuk sangat menghargai rasa bahaya. Perasaan ini sudah lama tidak dirasakan. Di bawah stimulasi atmosfer berbahaya ini, setiap inci kulit, tulang, daging dan darah, roh, kultivasi, dan bahkan roh Sui, semuanya meledak dengan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, jalan dan kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pedang 9 penjara di jiwa ilahi sedikit bergetar saat ini, beresonansi dengan napas dan kekuatan Sui. Ledakan. Di tubuh Sui, semua kekuatan tampak meledak, berkumpul dengan gila-gilaan di dantiannya, samar-samar, seolah mengembun menjadi benih kekuatan primordial. Benar saja, hanya teror dan bahaya besar antara hidup dan mati yang merupakan kesempatan bagiku untuk membangun benih Tao tertinggi. Sui tersenyum, dia menyadari bahwa kesempatannya yang sebenarnya untuk menerobos telah datang, dan dia harus merebutnya dengan kuat. Saya melihatnya melakukan tendangan voli, tidak menghindar atau menghindar, dan bergegas ke depan. Dentang. Dengan pedang Sui terpotong. Energi pedang berwarna jernih yang mempesona melonjak dari langit. Pedang kegembiraan besar, membelah gunung dan lautan. Berbeda dari masa lalu, ketika energi pedang ini keluar, energi pedang agung meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dunia. Dibandingkan dengan masa lalu, itu benar-benar berbeda. Meski begitu, dengan jalan dan kekuatannya yang menakutkan, potongan pedang ini cukup untuk membuat para pembudidaya Yuandao bergidik. Ledakan. Pedang Qi ada di udara, dan kekuatannya begitu kuat sehingga semua orang yang hadir tergerak, dan mereka tidak percaya bahwa pedang seperti itu akan datang dari tangan seorang pemuda seperti Sui. Mengikuti, Sui, memegang pedang Xuanwu, tersapu oleh kekuatan telapak tangan ini, dan sosoknya terbang dengan keras. Adegan ini membuat angin perdagangan bunga pucat. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa meskipun kekuatan tempur Sui melawan langit, dia masih jauh dari lawannya. Kelopak mata Old Demon Li Huo melonjak sedikit, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda seperti itu dari sekte bela diri bawaan akan mampu memblokir pukulannya sendiri. Itu membuatnya terkejut. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.